Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SKZ Education. Di video kali ini saya ingin berbagi tips lulus wawancara beasiswa CS50X Indonesia Harvard University. Nah, sebelum saya melanjutkan berbagi tips bagaimana bisa lulus, saya ingin berbagi pengalaman sedikit karena alhamdulillah saya gabung CS50 di tahun 2022 dan lulus bulan April di tahun 2023. Awalnya saya juga hanya mencoba saja ketika Kemdikbud merilis ada beasiswa non-degree dari Kemdikbud dan LPDP, saya mencoba mengikutinya dan ternyata alhamdulillah diberi kesempatan lulus. Nah, awalnya saya juga bingung apa sih yang dipelajari. Ternyata ketika muncul silabusnya, kita belajar coding dari nol. Dari mulai Scratch, ada itu aplikasi namanya Scratch, sampai nanti bahasa coding yang tinggi ada Python, sampai web designing, kita mendesain sebuah website. Saya bukan seorang background IT, saya adalah seorang pengajar bahasa Inggris, tapi karena ketertarikan, karena saya ingin tahu bagaimana sih programming itu. Computer science itu seperti apa sih? Jujur saya dari zero, tidak tahu apa-apa sama sekali. Tapi karena pengajarnya adalah profesor dari Harvard, David J. Malan, dia itu seorang profesor yang pakar dalam computer science, sehingga materi yang diberikan itu mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Selain itu, kita juga diberikan teaching fellows, jadi teacher atau asdos lah istilahnya, asdos yang mendampingi kita dalam mengerjakan itu. Nah, gambarannya, dalam pembelajaran itu nanti kita karena ini daring dan waktu Indonesia sama Amerika itu kan berbeda 12 jam ya kurang lebih. Jadi kebanyakannya lecture-nya atau perkuliahannya itu malam hari. Jadi di malam-malam jam 8, jam 9 sampai jam 10 itu kadang ada lecture gitu. Itu serunya di sana. Jadi siang-siang kita ngajar, malamnya kita lecture ini. Setiap minggu kita diberi tugas. Dan tugasnya itu dikasih di bentuk kedua LMS. Yang pertama ada website yang mana di sana itu ada penjelasan tentang schedule, silabus, dan penjelasan tentang tugas-tugas yang diberikan. Dan satu lagi adalah LMS untuk kita mengupload seluruh tugas. Dan upload tugas pun ada deadline-nya. Setiap minggu kita diberi tugas dan ada deadline-nya. Setelah itu habis ada lagi tugas begitu. Itu ada setiap minggu ada tugas. Ada juga yang satu tugas itu harus diselesaikan 2 minggu ada. Yang harus diselesaikan 1 minggu itu juga ada. Seru sekali, sangat-sangat seru. Saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti beasiswa ini walaupun bukan seorang background IT. Jadi bagi yang backgroundnya bukan IT, mau itu matematik, bahasa Inggris seperti saya ataupun yang lainnya, ikuti dan coba. Oke. Nah, saya di sini akan berbagi tentang benefits-nya. Apa sih keuntungannya sebelum nanti masuk ke tips? Keuntungannya, yang pertama, karena saya seorang guru bahasa Inggris, dan lecture-nya kita tiap hari mendengarkan bahasa Inggris sehingga melatih speaking saya juga. Nanti ada lecture, ada office hour, sehingga dituntut kita untuk berkomunikasi dengan para asdos-asdos dari Harvard, sehingga melatih komunikasi saya dengan bahasa Inggris. Selain itu, yang kedua benefitsnya adalah memberikan gambaran tentang cara bekerja komputer itu seperti ini. Sehingga kita ketika melihat komputer itu bukan sesuatu hal yang rumit lagi. Tapi ternyata di dalamnya itu terdiri dari 0 and 1, 0 and 1. Nanti dipelajari. Dan yang terakhir benefitsnya, nanti di akhir pembelajaran Bapak Ibu sekalian akan diundang ke Kemdikbud, ke pusat, dan workshop di sana itu secara luring ya, langsung di Kemdikbud, dan luar biasa seru sekali ketemu dengan seluruh guru se-Indonesia di hotel bareng-bareng, main bareng, diskusi bareng. Itu keseruan yang tidak ada batasnya gitu. Sangat-sangat seru sekali. Istilahnya selama 5 bulan kita benar-benar dikasih tantangan untuk menyelesaikan tugas ini, tugas itu, dan saya mengatakan bahwa tugasnya emang tidak mudah. Sangat menantang sekali. Tapi saya yakin apabila kita mau berjuang, mau berusaha, saya yakin semua bisa lulus.
walaupun bukan background IT. Nah, setelah berjuang itu, setelah mengikuti pembelajaran selama 5 bulan, nanti kita dikumpulkan di Kemdikbud, dan itu adalah yang asik, yang menarik. Di sana kita dikasih pelatihan langsung sama orang-orang Harvardnya. Pas waktu kita itu ada di JIS ya, di Jakarta International School, dan itu sangat-sangat asik dan menarik karena kita langsung dididik oleh orang-orang Harvardnya, dan mereka itu sangat humble, sangat baik dan helpful, sangat membantu kita semua yang notabene-nya bukan seorang programming. Nah, itu barangkali untuk benefitnya. Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu yang mengikuti program ini lanjutkan, bersemangat untuk melakukan setiap tugasnya. Dan satu hal lagi, ketika nanti mengerjakan tugas, hindari plagiarism. Ini adalah selevel Universitas Harvard, dan mereka tidak mentolerir adanya plagiarism. Tahun kemarin, tahun 2022 itu menerima 150 orang. Kalau tahun sekarang itu kalau tidak salah 300. Yang bisa sampai finish itu 120 orang. Oke, selanjutnya saya ingin berbagi tips bagaimana sih kita supaya bisa lulus, dan bagaimana bentuknya interview untuk CS50 ini. Nah, untuk interview CS50 ini, pas waktu itu saya diinterview oleh 2 orang. Yang pertama itu berperan sebagai moderator, dan yang kedua adalah interviewernya. Dan interviewnya satu orang, dan 100% in English. Jadi 100% menggunakan bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir bagi yang Bapak Ibu barangkali saya bahasa Inggrisnya kurang pede atau apa. Ikutin saja dulu, barangkali nanti ada pertimbangan lain dari Kemdikbud. Bisa jadi walaupun bahasa Inggrisnya pas-pasan tapi backgroundnya misalkan IT atau backgroundnya matematik, bisa jadi diterima. Kita coba dulu aja, jangan menyerah dulu sebelum bertempur kalau sudah lulus kemarin seleksi administrasi. Jadi saya diinterview. Nah, interviewnya seperti apa? Pertama itu kita ditanya tentang background IT. Apakah pernah belajar IT sebelumnya? Apa yang kamu ketahui tentang IT? Gitu. Ditanya tentang background kita. Kebetulan kalau saya untuk background IT pernah mengikuti pelatihan dari Kominfo, pelatihan dari Pembatik, itu kan ada tuh yang dari Pusdatin. Saya jelaskan tentang itu. Dan setelah itu nanti ada sebuah video, kita diberi tayangan video dalam bahasa Inggris. Oleh itu, dan video itu adalah profesor kita, David J. Malan. Itu kita dikasih video pendek penjelasan David J. Malan, dan setelah itu kita disuruh menjelaskan ulang apa sih yang mereka dipelajari. Terus ada poin dari video itu yang ditanya. Tadi David J. Malan menyebutkan tentang A misalkan. Apa yang dimaksud dengan A ini? Nah, di video itu dijelaskan semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk interviewnya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita coba dulu saja. Kurang lebih interview gambarannya seperti tadi itu. Untuk tipsnya, yang pertama Bapak Ibu jangan lupa berdoa. Semoga itu menjadi rezeki Bapak Ibu sekalian. Doa itu selalu diutamakan. Karena tetap pada akhirnya sebaik apapun kita, nanti tetap yang menentukan itu adalah sudah rezeki kita atau belum itu. Jadi jangan lupa berdoa. Yang kedua, apabila ada pertanyaan terkait dengan misalkan apa yang akan Anda lakukan setelah mengikuti CS50 ini misalkan. Nah, coba jelaskan apa manfaat yang akan kita berikan. Minimalnya ke sekolah kita tempat mengajar, ke siswa kita. Ya maksimalnya kita misalkan berbagi di MGMP atau di tempat lainnya apabila ada pertanyaan seperti itu. Yang ketiga, jawablah pertanyaan itu dengan rasa percaya diri dan tidak bertele-tele. Silahkan jawab dengan jujur dan benar. Apabila ditanya tentang background IT kita, ya kita jawab saja bahwa kita adalah seorang non-bahasa Inggris, tapi saya berniat untuk mempelajari ini dan semoga ada manfaat untuk rekan-rekan yang ada di tempat saya dan untuk murid-murid yang ada di sekolah saya.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Poin pentingnya, jangan kita merasa minder dulu karena kita belajar programming, karena mereka mengajarkan programmingnya itu secara bertahap sehingga kita bisa memahaminya tahap demi tahap. Tidak langsung memberikan yang susah, tapi dari yang logik paling simpel dulu. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk mengatur waktu dengan baik. Semoga Bapak Ibu sekalian dimudahkan dan diluluskan hingga dapat sertifikat Harvard. Luar biasa. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.